Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam Waalaikumsalam sejahtera. warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat malam. Selamat datang di webinar pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Ari MPS sebagai moderator pada hari ini. Baiklah, pada webinar kali ini kami akan mengangkat tema tentang bijak bersosmed. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Fatma Kafa selaku dosen komunikasi skill kelas 5B dan saudara-saudara yang telah hadir dalam webinar ini. Adapun acara ini diisi oleh 5 narasumber. Yang pertama, Wahyu Anggara. Yang kedua, M. Rofik Asidiki. Yang ketiga, Widodo Afrianda. Yang keempat, M. Febriana Wia. Yang kelima, Adit Rinosa. Yang nanti akan menyampaikan materi serta berdiskusi terkait dengan materi. Dan selanjutnya untuk mendapatkan keberkahan dan memohon kesehatan serta kelancaran pelaksanaan hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Adapun pembahasan pada webinar hari ini adalah 1. Media sosial Indonesia, 2. Etika bersosmed, 3. Tantangan di sosmed, 4. Mengenal UU TE, 5. Contoh penyimpangan etika dalam media sosial. Baiklah, selanjutnya langsung saja kita ke pemateri pertama, yaitu Saudara Wahyu Anggara. Kepada Saudara Wahyu Anggara, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk membawakan materi yang berjudul tentang media sosial Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkapkan pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 63 juta orang. Dari angka tersebut, 95%-nya menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial. Dan menurut data dari Weber Sandvik, perusahaan public relation dan pemberi layanan jasa komunikasi, untuk wilayah Indonesia ada sekitar 65 juta pengguna Facebook aktif, sebanyak 33 juta pengguna aktif per harinya. 55 juta pengguna aktif yang memakai perangkat mobile dalam pengaksesannya per bulan, dan di sekitar 28 juta pengguna aktif yang memakai perangkat mobile per harinya. Generasi muda dalam rentang usia 20 atau sampai 24 tahun dan 25 sampai 29 tahun memiliki penetrasi hingga lebih dari 80% pengguna internet di Indonesia. Angka tersebut relatif tinggi ketimbang penduduk kelompok usia lainnya, berdasarkan riset terbaru yang dirilis Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet di Indonesia. Pada kategori 20-24 tahun, ditemukan 22,3 juta jiwa yang setara 82% dari total penduduk di kelompok itu. Sedangkan pada kelompok 25-29 tahun, terdapat 24 juta pengguna internet atau setara 80% total jumlah jiwa. Media sosial merajai konten internet sebagai yang paling sering diakses netizen. Tercatat 97,4% orang Indonesia mengakses akun media sosial saat menggunakan internet. Selain itu, indikasi dominasi usia muda terlihat dari aktivitas menonton film, memutar musik online, dan menonton olahraga online, menjadi pilihan utama pengguna internet sebagai sumber hiburannya. Cukup jelas ketiga aktivitas itu dekat dengan gaya hidup kelompok usia muda. Disimpulkan kalau rata-rata pengguna e-commerce di tanah air membelanjakan sekitar 228 juta US dollar atau sekitar 3 juta rupiah per tahun. Dari segi pertambahan jumlah pengguna di layanan media sosial, Indonesia menempati posisi ketiga di dunia. Kita berhasil mengalahkan Brazil dan Amerika Serikat, dan hanya kalah dari Cina dan India. Khusus untuk jumlah pengguna Facebook, mengklaim kalau Indonesia
masih menempati posisi keempat dalam daftar negara dengan pengguna Facebook terbanyak, dengan jumlah 160 juta pengguna. Indonesia hanya kalah dari Amerika Serikat, India, dan Brazil. Terkait e-commerce, jumlah pengguna internet yang berbelanja secara online di tanah air disebut-sebut telah mencapai 24,74 juta orang selama setahun terakhir. Para pengguna tersebut menghabiskan uang sebesar 5,6 miliar US dollar atau sekitar 74,6 triliun rupiah untuk berbelanja di berbagai e-commerce. Oke. Materi selanjutnya kita ke jenis-jenis platform media sosial. Yang pertama yaitu Wikipedia. Wikipedia sendiri adalah ensiklopedia kolaboratif, di mana semua orang bisa menulis, mengedit, dan menyelesaikan tugas pekerjaan rumah. Hanya saja yang perlu diingat, sesuai dengan sifatnya yang kolaboratif, maka siapapun dapat menulis maupun mengubah informasi yang terdapat di dalamnya. Untuk itu, perlu klarifikasi mendalam setelah memperoleh informasi dari wadah ini. Yang kedua yaitu YouTube. YouTube. YouTube adalah sebuah situs web video sharing atau berbagi video populer di mana para pengguna dapat memuat penonton dan berbagi klip video secara gratis. Di video kita sendiri mempromosikan video klip baru para musisi atau mempromosikan film-film yang baru. Yang ketiga yaitu Twitter. Sekarang Twitter menjadi salah satu media sosial yang paling banyak digunakan. Aplikasi yang sederhana hanya dengan mengupdate status. Itu adalah menjadi daya tarik para penggunanya. Yang keempat, yang familiar yaitu Facebook. Facebook adalah sebuah layanan jejaring sosial yang diluncurkan pada Februari 2004. Bermula dari jejaring sosial yang didirikan dan diperuntukkan untuk mahasiswa Universitas Harvard, Amerika Serikat. Kini Facebook menjadi media sosial paling populer di dunia. Di Facebook, kita berbagi informasi, foto, dan video dengan teman dan keluarga. Yang kelima yaitu Virtual Worlds. Virtual Worlds terikat di antara online gaming dan social networks. Virtual World Emulations berubah dari eksperimental menjadi surga untuk immersive communities. Yang keenam yang agak kurang familiar ya di kalangan kita yaitu Second Life atau kehidupan kedua. Adalah dunia maya berbasis internet dan diluncurkan pada tahun 2003. Second Life sendiri dikembangkan oleh perusahaan riset Linden Research Inc. atau sering disebut juga dengan Lab Linden. Komunitas maya ini menjadi perhatian dunia saat diliput oleh media berita pada akhir tahun 2006 dan awal 2007. Oke, untuk materi selanjutnya, berdasarkan fitur dan kegunaannya, media sosial dapat dibagi menjadi 8 jenis. Yang pertama yaitu Relationship Networks. Relationship Networks dapat dikatakan sebagai awal mula media sosial yang menjadi booming. Jenis media sosial ini biasanya berisikan halaman profil yang berguna untuk memposting foto, biodata, dan informasi lainnya mengenai pengguna. Yang kedua yaitu Media Sharing Networks. Untuk materi kedua ini, jenis media sosial ini dibuat dengan tujuan untuk saling berbagi informasi dan konten khusus antar pengguna, misalnya foto atau video. Pengguna bisa menggunakan fitur-fitur untuk mengedit konten mereka sebelum memposting dan membagikannya ke orang lain. Yang ketiga, online reviews. Online reviews ini media sosial jenis berbasis lokasi yang menggunakan teknologi geolocation atau geolokasi. Artinya, pengguna dapat menginformasikan sesuatu berdasarkan lokasi atau geografis yang mereka tentukan, beserta dengan konten di dalamnya. Yang keempat, forum diskusi. Forum diskusi salah satu jenis media sosial
perintis pada masa awal mula berkembangnya internet. Sebelum Facebook muncul, pengguna internet bertemu dan saling berkomunikasi dalam forum diskusi. Yang kelima, yaitu social publishing platforms. Contoh media sosial ini adalah blog dan microblog untuk membagikan artikel yang ditulis pada pengguna. Social publishing platform bisa bersifat real-time maupun tidak. Oke. Yang keenam, bookmarking sites. Media sosial ini memungkinkan pengguna untuk mengumpulkan konten termasuk teks, gambar, video, link, lalu menyimpannya dalam akun masing-masing. Pengguna bisa menyimpan secara privat atau memberikan bebas akses untuk pengguna lainnya. Yang ketujuh, Internet-based network. Manfaat utama media sosial adalah kemampuannya mempertemukan banyak orang dengan latar belakang yang sama ataupun berbeda dalam sebuah jaringan. Yang kedelapan, e-commerce. E-commerce adalah bentuk media sosial yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi jual-beli menggunakan fitur yang ada. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Halo, moderator. Sorry, ada kendala. Terima kasih kepada Saudara Wahyu atas penyampaian materinya. Selanjutnya kita masuk ke pemateri kedua, yaitu Saudara Adit Trinosa. Kepada Saudara Adit Trinosa, saya persilakan. Baik, sebelumnya saya berterima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan materi, yaitu materi tentang beretika dalam bermedia sosial. Yang pertama, kita memiliki 5 prinsip, yaitu is it true? Apakah informasi atau konten yang diunggah atau akan dibagi adalah benar? Banyak informasi yang beredar berupa hoaks atau bohong atau sudah disunting oleh banyak tangan. Yang kedua, is it helpful? Yaitu teknologi hendaknya digunakan untuk kebaikan dan bermanfaat bagi orang lain. Ketika kita mengunggah sebuah informasi, foto, atau video, mari kita pikirkan apakah materi tersebut bermanfaat dan mungkin dapat menolong teman dan keluarga kita yang menerimanya. Yang ketiga yaitu, is it illegal? Sadari adanya hak cipta. Ketika kita akan membuat atau membagikan tulisan atau foto, tanyakan kembali, apakah yang punya sudah setuju? Bisakah diri untuk menuliskan sumber materi yang diunggah ke media sosial, misalnya kredit foto, sumber situs, dan lain-lain. Yang keempat, yaitu, is it necessary? Kita biasanya memiliki kecenderungan berbagi semua hal di media sosial. Kemana kita pergi, apa yang kita pikirkan, sampai terkadang tidak sadar ingin berbagi sesuatu yang bersifat pribadi. Yang kelima yaitu, is it kind? Hal utama yang penting untuk kita ingat adalah untuk selalu mengunggah hal-hal yang tidak jahat. Apa gunanya kita memposting konten yang akhirnya dapat mencederai perasaan orang lain? Tidak hanya konten berupa teks, tapi juga foto dan video. Selanjutnya, ada 5 panduan dasar dalam menggunakan media sosial. Yang pertama yaitu menjaga privasi. Tidak dengan mudah memberikan informasi data diri ke media sosial. Yang kedua, jaga keamanan akun. Membuat kata kunci yang cukup sulit untuk ditebak dan mengubahnya secara berskala. Yang ketiga, menghindari hoaks. Tidak mudah percaya dengan berita yang diterima sebelum melakukan klarifikasi. Yang keempat, menyebarkan hal yang positif. Tetaplah menyebarkan informasi positif sekalipun di media sosial yang bersifatnya eksklusif. Yang kelima yaitu gunakan seperlunya.
tetap gunakan media sosial untuk membantu meningkatkan produktivitas diri dan sadari diri jika telah mengalami ketergantungan. Selanjutnya, etika media sosial. Yang pertama, memulai konflik. Perang kata-kata sering muncul di media sosial dan sebenarnya hal yang cukup sering terjadi. Contohnya saja, perkelahian antar selebriti. Tapi kemudian, apa yang terjadi? Mereka malah jadi bahan olok-olokan pengguna media sosial yang lainnya, karena mengunggah perkelahian di forum umum. Yang kedua, curhat masalah pribadi. Memang saat ini media sosial dijadikan semacam buku harian untuk para pemiliknya. Tapi kita harus membatasi curhat masalah pribadi yang seperti apa. Terus-terusan bercerita soal kesedihan, kemarahan, atau mengeluh akan berbagai hal yang akan membuat reputasi kita buruk. Yang ketiga, mengejek orang lain dan menyebutkan namanya. Lewat tag dan mention, kita bisa menyebut nama seseorang dan menuliskan pesan untuknya di muka umum. Tapi, jika kita mengejeknya dengan harapan menjatuhkan reputasinya, artinya kita akan melakukan hal yang sama pada diri kita sendiri. Selanjutnya, menjengkelkan orang lain tanpa menyebut nama. Ada juga orang yang terbiasa menulis no mention, tapi kemudian menjelek-jelekannya kepada pihak tertentu. Hal ini juga sangat mengganggu dan merusak reputasi, karena orang lain akan melihat Anda sebagai orang yang hanya berani bicara di belakang. Kemudian, berbagi foto pesta gila-gilaan. Kamu mungkin dikenal sebagai si penggila pesta, tapi batasi juga penyebaran foto pesta gila-gilaan kamu di media sosial. Bukan tidak mungkin keluarga, atasan, atau manajemen perusahaan melihatnya dan bisa mensalah-artikan karena mereka tidak mengerti konteks dari foto kamu. Selanjutnya, bersikap terlalu ekstrim. Sah-sah saja jika Anda punya pandangan agama dan politik tertentu. Tapi, bersikap terlalu ekstrim dengan mengagung-agungkan pendapat Anda, kemudian menjatuhkan opini orang lain, sama saja akan merusak reputasi Anda sendiri. Selanjutnya, ada 3 tips sederhana penggunaan media sosial. Yang pertama, sesuaikan penggunaan media sosial dengan kebutuhan atau minat. Contoh, bagi yang memiliki hobi fotografi atau membuat video, dapat menggunakan media sosial Instagram dan YouTube. Atau Anda yang memiliki bisnis, dapat membuat fun fact di Facebook. Yang kedua, supaya tidak terjadi candu, batasi penggunaan media sosial. Usahakan untuk menjadwalkan waktu penggunaan media sosial pada jam dan durasi tertentu. Dengan begitu, kita lebih fokus dan produktif dengan penggunaan waktu kita. Yang ketiga, apabila kebiasaan untuk sekedar melihat halaman home media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram sulit dihilangkan, cobalah alokasikan waktu luang singkat seperti kita berada di kendaraan umum atau menunggu antrian untuk melakukan kebiasaan tersebut. Dengan mengalokasikan waktu luang tersebut, Anda tetap mendapat informasi terkini, tapi tidak kehilangan waktu Anda untuk beraktivitas yang lebih penting. Terima kasih. Itu materi yang saya bawakan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Adit Trinosa atas materinya. Selanjutnya kita masuk ke materi ketiga, yaitu Saudara Widodo Afrianda. Kepada Saudara Widodo, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk membawakan materi yang berjudul tentang tantangan di medsos. Hoax menjadi perbincangan hangat di media massa maupun media sosial belakangan ini karena dianggap meresahkan publik dengan informasi yang tidak bisa dipastikan kebenarannya. Istilah hoax, kabar bohong, menurut Linda Walsh dalam buku Science Against Science merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang masuk sejak era industri. Diperkirakan pertama kali muncul pada 1808. Asal kata hoax diyakini ada sejak ratusan tahun sebelumnya, yakni hocus, dari mantra hocus pocus, frasa yang kerap disebut oleh pesulap, serupa simsalabim.
Alexander Bose dalam Museum of Hoax mencatat hoax pertama yang dipublikasikan adalah almanak atau penanggalan palsu yang dibuat oleh Isaac Bickerstaff alias Jonathan Swift pada 1709. Saat itu ia meramalkan kematian astrolog John Partridge. Agar meyakinkan, ia bahkan membuat obituari palsu tentang Partridge pada hari yang diramal sebagai hari kematiannya. Swift mengarang informasi tersebut untuk mempermalukan Partridge di mata umum. Partridge pun berhenti membuat almanak astrologi hingga 6 tahun setelah hoax beredar. Direktur Institute of Cultural Capital di University of Liverpool, Simeon Yates, dalam tulisan Fake News, Why People Believe It and What Can Be Done to Counter It, yang dimuat di world.edu, menyebut ada fenomena gelembung atau bubble dalam penggunaan media sosial. Pengguna media sosial cenderung berinteraksi dengan orang yang memiliki ketertarikan yang sama dengan diri sendiri. Dikaji dari studi kelas sosial, gelembung media sosial tersebut mencerminkan gelembung offline sehari-hari. Kabar bohong yang beredar di media sosial menjadi besar ketika diambil oleh situs atau pelaku terkemuka yang memiliki banyak pengikut. Kecepatan dan sifat media sosial yang mudah untuk dibagikan, shareability berperan dalam penyebaran berita hoax. Untuk bisa membedakan sebuah berita merupakan hoax atau tidak, memang cukup sulit. Hal ini dikarenakan publisher berita hoax membuat artikel-artikel bohong dengan sangat rapi dan teratur. Mereka sudah mengetahui selera masyarakat di Indonesia, sehingga mereka semakin mahir dalam membuat berita bohong yang bisa merayu pembaca atau mempercayainya. Namun, sebagai pembaca yang bijaksana, mesti lebih teliti untuk menilai, sehingga tidak termakan hoax. Berikut ini tanda atau ciri yang biasanya ditemukan pada berita hoax. Tanda yang pertama yaitu tanda panah dan lingkaran merah. Membuat tanda panah dan membuat lingkaran berwarna merah pada sebuah foto ternyata ampuh membuat masyarakat penasaran. Biasanya hal ini dilakukan untuk memancing orang lain untuk membaca atau menonton sebuah video yang sebetulnya tidak ada maknanya sama sekali. Pembuat berita berusaha menipu pembaca dengan membuat foto yang membuat penasaran. Setelah pembaca tertipu dan masuk membaca artikel di dalamnya, maka kita akan tertipu lagi karena isi artikel tidak ada maknanya dan tidak semenarik foto juga judulnya. Yang kedua yaitu menggunakan judul berita yang spektakuler. Untuk membuat penasaran, biasanya berita bohong menggunakan judul yang tidak masuk akal dan membuat penasaran. Tidak jarang mereka juga menambahkan kata-kata seperti mencengangkan, baru terjadi, menakjubkan, dan lain-lain. Dengan menggunakan trik ini, pembaca akan sangat penasaran dan meningkatkan rasio klik dari artikel yang mereka share. 75% berita dengan judul seperti ini tidak faktual. Terkadang isinya hanya sesuatu yang tidak penting dan tujuan utamanya hanya untuk memancing pengunjung agar lebih banyak yang masuk ke dalam website. Yang ketiga yaitu menggunakan unsur mencocok-cocokkan atau cocokologi. Yang keempat yaitu menggunakan alamat website yang mirip dengan media besar. Menggunakan alamat website yang mirip dengan media besar, penyebar berita bohong biasanya menggunakan alamat website yang aneh, seperti 1001beritaaneh.com dan lain-lain. Yang terakhir yaitu tidak mencantumkan nama penulis artikel. Website yang benar selalu mencantumkan nama penulisnya dan info sosial medianya atau memberikan informasi mengenai websitenya. Website berita hoax biasanya terkesan menyembunyikan informasi pemilik dan penulis websitenya. Dengan begitu, banyaknya informasi dan berita berseliweran di dunia maya, sebaiknya Anda lebih berhati-hati dan selektif. Berikut cara praktis menghindari berita bohong atau hoax. Yang pertama yaitu bacalah berita hanya dari sumber yang layak dipercaya dan kredibel. Yang kedua yaitu baca dulu isi beritanya, baru share ke media sosial. Banyak orang yang hanya setelah membaca judul dan gambarnya, langsung menyebarkan berita tersebut ke media sosial tanpa mengetahui dan memahami isi berita. Yang ketiga yaitu lihat alamat situs. Bila mendapatkan informasi hoax berupa pemberitaan media,
Perhatikan nama media yang membuat berita sekaligus alamat situs. Selanjutnya yang keempat yaitu cek fakta. Perhatikan narasumber yang dicantumkan dalam berita tersebut. Apakah berasal dari sumber resmi atau yang memiliki kredibilitas. Pembaca juga sebaiknya dapat membedakan antara fakta dan opini. Fakta merupakan peristiwa yang terjadi dan bukti, sedangkan opini adalah pendapat dan kesan dari penulis. Yang kelima yaitu jangan menelan mentah-mentah informasi yang ditemukan di internet. Pelajari setiap informasi yang didapat dari internet. Lakukan cross-check dengan membaca informasi serupa dari situs lain. Dengan demikian, Anda akan lebih paham mana informasi yang bermanfaat dan mana yang menyesatkan. Yang keenam yaitu jangan percaya mitos. Masyarakat Indonesia masih banyak yang percaya dengan mitos tidak masuk akal. Orang-orang seperti ini sangat mudah percaya dengan informasi yang tidak benar. Namun karena banyak yang share di Facebook, mereka jadi percaya. Yang ketujuh yaitu jangan mudah terprovokasi. Dan yang terakhir yaitu selalu ingat bahwa tidak semua yang dibaca di internet dan media sosial adalah benar. Selanjutnya ada konflik di media sosial. Pegiat Forum Komunikasi Digital Damar Juniarto mengatakan, gelembung filter merupakan sistem rekomendasi yang menyesuaikan media sosial dengan perilaku berinternet penggunanya. Pengguna media sosial hanya akan menerima informasi yang sesuai dengan rekomendasi tersebut. Hal inilah yang menyebabkan konflik di media sosial kerap terjadi. Informasi homogen tersebut kerap membuat penggunanya menjadi fanatik terhadap calon tertentu. Misalkan dalam kontestasi politik, sebab pengguna media sosial akan melewatkan semua informasi dari sudut pandang berbeda. Dirjen Komunikasi dan Informasi, Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rosarita Niken Widias Tuti, mengatakan potensi konflik bisa terjadi jika penggunaan media sosial ini tidak dilakukan secara bijak. Komunikasi bertanggung jawab untuk berinisiatif merendam konflik dan menebarkan saling pengertian di antara kelompok sosial sehingga timbul saling pengertian di masyarakat. Berpendapat di media sosial merupakan hak setiap orang dan merupakan ciri demokrasi. Semua orang, baik dari kalangan intelek, tidak berpendidikan, tua, muda, lelaki, perempuan, dan sebagainya, memiliki kebebasan berpendapat yang sama dan punya porsi yang tidak ditentukan karena semua manusia adalah sama-sama makhluk ciptaan Tuhan yang mulia. Namun, kebebasan berpendapat sebaiknya dilandasi nilai dan norma, etika, musyawarah, toleransi, persatuan dan kesatuan, dan kedamaian agar pendapat yang berbeda tidak memicu konflik, baik konflik pribadi maupun masyarakat. Berikut adalah beberapa macam kriminalitas yang terjadi di media sosial. Yang pertama yaitu penipuan berkedok jual beli online. Banyak modus para pelaku kejahatan ini, misalnya dengan menawarkan barang terbaru dengan harga murah, menawarkan barang bermerek dengan harga murah, menawarkan barang bermerek dengan bahan palsu, dan lainnya. Setelah pembeli tertarik dan melakukan pembayaran, akun penjual kemudian menghilang dan tidak dapat dikontak lagi. Yang kedua yaitu pembajakan akun media sosial. Pembajakan akun media sosial merupakan kejahatan cyber yang sangat sering terjadi. Butuh seseorang dengan keahlian IT yang sangat tinggi untuk bisa melakukan pembajakan akun media sosial ini, dan targetnya pun tidak segan-segan. Misalnya pemimpin perusahaan besar, pejabat, artis, dan orang-orang yang sangat berpengaruh lainnya. Tujuan pembajakan akun media sosial ini biasanya untuk meminta tebusan sejumlah uang atau hanya untuk mengambil alih akun media sosial tersebut sehingga pembajak bisa leluasa menebar propaganda melalui akun media sosial yang berhasil mereka bajak. Selanjutnya yaitu penculikan, pemerkosaan, dan penggelapan. Sebenarnya aksi kejahatan pemerkosaan, penculikan, dan penggelapan tidak bisa terjadi secara langsung di media sosial. Tetapi media sosial tersebut merupakan perantara dalam melakukan aksi kejahatan. Modus pelaku kejahatan tersebut bervariasi. Misalnya saja mereka menghubungi pengguna media sosial lain dengan menawarkan pekerjaan.
atau imbalan tertentu sehingga korban pun merasa tertarik dan terbujuk hingga sampai mereka bertemu langsung dan si penjahat pun bisa dengan mudah melakukan aksinya. Bisa-bisa malah Anda bisa menjadi korban penculikan, penggelapan, bahkan pemerkosaan. Dan terakhir yaitu prostitusi online. Beberapa modus yang biasa dilakukan adalah dengan mengupload foto vulgar yang menggugah gairah pengguna media sosial lain, sehingga membuat pengguna media sosial lain tertarik untuk menggunakan jasanya. Atau dengan menggoda pengguna media sosial lain dengan kata-kata manis dan rayuan sehingga pengguna media sosial lain pun tertarik, dan masih banyak lagi modus lainnya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Widodo Afrianda atas materinya. Selanjutnya kita masuk ke pemateri keempat, yaitu Saudara M. Rofik Asidik. Kepada Saudara M. Rofik, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman sekalian yang menyempatkan waktunya yang berharga untuk bisa mengikuti webinar kali ini. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang hukum dan perundangan dalam bersosmed. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Undang-undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia. Asas undang-undang ini adalah dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikat baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Adapun pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk, yang pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Yang kedua, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Yang keempat, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. Yang kelima, memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Secara umum, materi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik, dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik mengacu pada beberapa instrumen internasional, seperti UNCITRAL Model Law on E-Commerce dan UNCITRAL Model Law on Signature. Bagian ini dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat umumnya guna mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan transaksi elektronik. Beberapa materi yang diatur antara lain, yang pertama, pengakuan informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Itu terdapat pada pasal 5 dan pasal 6 UU ITE. Yang kedua, tanda tangan elektronik yang terdapat di pasal 11 dan pasal 12 UU ITE. Yang ketiga, penyelenggaraan sertifikasi elektronik yang terdapat di pasal 13 dan pasal 14 Undang-Undang ITE, dan penyelenggaraan sistem elektronik yang terdapat di pasal 15 dan pasal 16 UU ITE. Perbuatan yang dilarang atau cybercrime, beberapa cybercrime yang diatur dalam Undang-Undang ITE antara lain, yang pertama, konten ilegal yang terdiri dari kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pengancaman, dan pemerasan. Yang kedua, akses ilegal. Yang ketiga, interupsi ilegal, gangguan terhadap data, gangguan terhadap sistem, serta penyalahgunaan alat dan perangkat. UU ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia yang memiliki akibat hukum di Indonesia. Termasuk di dalamnya terdapat pengaturan nama domain dan hak kekayaan intelektual,
Berikut sekilas pasal-pasal yang mengatur kasus dalam UU ITE. Perbuatan yang dilarang dijelaskan pada bab 8 pasal 27 sampai 37. Pasal 27 membahas asusila, perjudian, penghinaan, dan pemerasan. Pasal 28 membahas berita bohong dan menyesatkan, berita kebencian dan permusuhan. Pasal 29 membahas ancaman kekerasan dan menakut-nakuti. Pasal 30 membahas akses komputer pihak lain tanpa izin. Pasal 31 membahas penyadapan perubahan penghilangan informasi. Pasal 32 membahas pemindahan, perusakan, dan membuka informasi rahasia. Pasal 33 membahas virus membuat sistem tidak bekerja. Dan pasal 35 menyediakan sekolah dokumen otentik. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang materi ini. Saya ucapkan terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Endrosit Masyiduti atas materinya. Selanjutnya kita masuk ke pemateri kelima, yaitu Saudara M. Febriana Wia. Kepada Saudara Febriana Wia, saya persilakan. Baik, terima kasih pada moderator memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi contoh penyimpangan etika dalam bersosial media. Yang pertama itu ada hoax. Hoax atau berita bohong adalah berita-berita bohong atau palsu publik. Berita yang diturunkan berciri sensasional, provokatif, agresif, syarat muatan politis, memecah belah, menghasut, dan menghancurkan kelompok lain. Yang berbahaya adalah terdapat sindikat penyebar berita bohong yang bermunculan dan bertujuan memecah belah bangsa. Dalam tempo singkat, berita bohong ini tersebar ke berbagai lapisan masyarakat. Daya kritis untuk menyaring berita melalui media sosial perlu diasah dan ditingkatkan. Agar terhindar dari hoax dan penyesatan, setiap berita yang masuk perlu dicerna dengan cermat. Menanyakan informasi kepada orang yang lebih mengetahui suatu peristiwa merupakan salah satu metode untuk menyaring berita dan terhindar dari pembohongan publik. Setiap pribadi hendaknya menjadi semacam badan sensor terhadap setiap berita atau informasi yang masuk. Badan ini tidak sembarangan menerima dan mempercayai berita yang masuk atau terjaring. Cross-check sangat penting dilakukan. Kebenaran sebuah berita perlu dikaji dan diperiksa dengan teliti sehingga terlepas dari usaha pembohongan dan penipuan publik. Banyaknya akun-akun pada media sosial akan memberikan implikasi pada semakin cepatnya penyebaran dari sebuah konten atau informasi. Kini tidak sulit lagi untuk mendapatkan informasi dari berbagai tempat meskipun peristiwa tersebut baru saja terjadi. Faktor selanjutnya adalah adanya semacam euforia dalam menggunakan internet dan media sosial. Seperti kita ketahui, sebelum adanya reformasi, masyarakat di Indonesia mengalami keterbatasan dalam mengekspresikan pendapat dan berdemokrasi. Tapi, semenjak reformasi bergulir, masyarakat pun seakan mendapat angin segar untuk secara lebih bebas menyatakan aspirasi dan pendapat-pendapat mereka terkait persoalan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, bahkan persoalan keseharian dalam kehidupan pribadi mereka. Banyak masyarakat yang memang secara arif bisa menyampaikan aspirasi mereka melalui media sosial. Namun, tidak sedikit juga yang malah kebablasan dalam menyampaikan aspirasinya tanpa memperhatikan etika dan norma dalam berpendapat. Sekali lagi, dengan mengatasnamakan kebebasan, membuat pengguna media sosial atau netizen sering lupa diri sehingga tidak mengindahkan perkara etika dan moral dalam berkomunikasi melalui media sosial. Persoalan lainnya yang menyebabkan informasi palsu atau hoax menjadi semakin sulit dikendalikan adalah adanya kebiasaan sebagian besar masyarakat yang ingin cepat berbagi informasi. Masyarakat Indonesia memang memiliki karakteristik suka bercerita, sehingga sifat ini juga terbawa dalam cara mereka berkomunikasi dengan menggunakan media sosial. Sering terjadi bahwa para pengguna media sosial ini membagikan sebuah informasi yang mereka dapatkan tanpa melakukan pengecekan terhadap kebenarannya. Mereka kadang bahkan tidak tahu dari mana sumber berita atau siapa orang yang pertama-tama yang membuat berita tersebut.
Banyak yang langsung percaya dan segera tergesa-gesa membagikan berita atau informasi tersebut kepada pengguna lainnya. Pengguna lain yang mendapat informasi ini juga acap kali juga memiliki kecenderungan yang sama dengan pengguna sebelumnya. Tanpa menelisik lebih jauh tentang informasi dan berita yang ia terima, langsung membagikan kembali informasi yang didapatnya itu. Demikian terus berlanjut, sehingga berita yang sebenarnya belum sempat divalidasi kebenarannya itu malah telah menjadi viral dan dipercaya oleh masyarakat. Contohnya, penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh Ratna Sarumpait, simpatisan atau pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, di mana ia terbukti telah menyebarkan berita bohong mengenai dirinya yang dikeroyok sejumlah oknum, sehingga membuat kalangan pendukung partai oposisi geram dan menuduh pengeroyokan tersebut dilakukan oleh suruhan pendukung calon presiden wakil presiden nomor urut 01, dan menyebabkan kekacauan dan membludaknya ujaran kebencian pada kedua kubu pendukung. Oleh sebab itu, Ratna Sarumpait dikenakan pasal 14 ayat 2 UU ITE yang berisi, barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Dan juga pasal 28 ayat 2 UU ITE yang berisi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara, dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Yang kedua adalah politisasi media sosial. Proses politisasi media sosial sedang marak dilakukan di Indonesia. Melihat diadakannya pemilu 2019, telah terbentuk lembaga-lembaga khusus penyebar berita bohong dan juga ujaran kebencian lewat media sosial yang mempengaruhi masyarakat luas. Hal ini bertujuan untuk mengarahkan opini publik dan memecah belah bangsa, kelompok-kelompok yang berbeda pandangan diadu domba, sehingga membuat seakan-akan telah berlangsung perang lewat media sosial di tanah air. Berdasarkan contoh kasus Saracen yang membagikan ujaran kebencian lewat media sosial Facebook, kelompok ini bahkan memiliki lebih dari 800.000 akun pengikut. Saracen rupanya tidak berdiri sendiri, tapi melibatkan pihak-pihak tertentu yang bercita-cita merebut kekuasaan dalam pemilu 2019 dan memecah belah NKRI. Kasus politisasi media sosial mencerminkan bahwa kepentingan-kepentingan politik telah berusaha menguasai media sosial sehingga agenda tersembunyi dari oknum partai politik tertentu dapat terwujud. Sistem politik yang dianut partai politik untuk menyalahgunakan media sosial termasuk pada strategi politik Machiavellian, yaitu menghalalkan semua cara agar mencapai sasaran perjuangan politik. Media sosial tidak lagi digunakan untuk kepentingan kesejahteraan orang banyak dalam dunia komunikasi sosial. Namun media sosial diselewengkan untuk memenuhi ambisi politik golongan tertentu. Tentu saja, penyalahgunaan atau penyelewengan media sosial ini merupakan tindakan jahat yang melanggar kode etis karena mengandung unsur-unsur kejahatan yang hanya mewujudkan kepentingan golongan tertentu dan juga membuat isu-isu sara untuk menggiring opini masyarakat dalam menentukan pilihannya pada pemilu 2019. Yang ketiga ada bullying. Kasus bullying menjadi pembicaraan di kalangan generasi muda. Bullying merupakan perilaku buruk untuk seseorang yang sengaja dilakukan untuk mengucilkan orang lain. Bullying biasanya berupa ancaman, intimidasi, kekerasan, atau pemaksaan kepada orang lain. Bullying tidak hanya dilakukan secara verbal saja, ada juga menggunakan kekuatan fisik untuk memaksa korban agar menuruti apa yang diinginkan si pelaku bullying. Pelanggaran etika ini terjadi karena adanya perbedaan kelas sosial, ras, agama, jenis kelamin, perilaku, penampilan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kekurangan seseorang. Yang keempat, ada menyebarkan berita kebencian. Kasus yang akhir-akhir ini sering ditemui adalah berita yang mengandung unsur-unsur kebencian, terutama dalam kehidupan beragama di media sosial. Menyebarkan berita kebencian ini berkaitan dengan pemberitaan hoaks yang sebenarnya hanya sebagai opini si penulis berita saja dan berisi pesan provokasi.
Menyebarkan informasi yang mengandung kebencian ini merupakan pelanggaran etika dalam media sosial yang tertuai pada UU ITE nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pasal 28 ayat 2 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Yang kelima atau ada privacy violation. Privacy violation atau lebih dikenal dengan menyebarkan privasi orang lain kepada publik tanpa diketahui oleh pemiliknya. Misalnya penyebaran foto-foto pribadi, video pribadi, merekam kehidupan seorang tanpa seizin yang bersangkutan, dan hal-hal privasi lainnya. Baiklah, hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara MP Brianawia atas materinya. Baiklah teman-teman, kelima narasumber kita telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Waktu bertanya kami buka selama 2 menit. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau bertanya. Ya, silakan. Oke. Perkenalkan, nama saya Daniel Setiawan. Di sini saya akan bertanya, bagaimana jejaring sosial memengaruhi privasi saya? Dah, itu aja saya tanya. Terima kasih atas pertanyaannya Saudara Daniel Setiawan. Dan untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Daniel, saya persilakan kepada Saudara Wahyu Anggara. Baik, untuk Saudara Daniel Setiawan, saya akan menjawab pertanyaannya, yaitu jika ingin privasi dalam jejaring sosial, kenali betul pengaturan privasi di jejaring sosial itu, dan manfaatkanlah. Aturlah agar status terbaru dan foto-foto Anda hanya bisa diakses oleh orang-orang yang Anda kenal dan percayai. Dan sadarilah bahwa apa yang Anda masukkan di luar kemauan Anda bisa menjadi rahasia umum. Periksalah secara berkala halaman Anda dan tanyai diri Anda, apakah hal-hal yang telah dicantumkan bisa dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bermoral untuk mencuri identitas atau melacak lokasi Anda. Dan jika Anda ingin privasinya lebih, Anda harus hati-hati dalam informasi profil, foto, dan status terbaru. Nah, jika status Anda berlebihan, Anda bisa dapat membeberkan alamat rumah, kapan rumah Anda kosong, atau di mana Anda bekerja dan di mana Anda bersekolah. Ya mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Wahyu atas jawabannya. Bagaimana Saudara Daniel? Cukup memuaskan dan terima kasih juga untuk dari jawabannya dari Wahyu Anggara. Baik, terima kasih. Baik. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurkalis. Saya ingin bertanya, apa itu yang dimaksud dengan prostitusi online? Kenapa namanya prostitusi online?
kenapa bisa online gitu? Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya Saudara Nurkolis. Untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Nurkolis, saya persilakan kepada Saudara Adik Trinosa. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nurkolis. Apa itu prostitusi online dan mengapa disebut prostitusi online? Prostitusi online itu ya berupa kegiatan menjual sesuatu yang tidak baik seperti menjual wanita dan tidak secara langsung tapi dengan menggunakan media sosial, dengan jaringan sosial, seperti banyak contohnya di kota-kota besar sering terjadi. Dan prostitusi online ini sangat meresahkan. Begitu saja yang bisa saya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Adit Trinosa atas jawabannya. Dan bagaimana Saudara Nurkolis? Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, mungkin sampai di sini saja sesi tanya jawabnya, karena untuk mempersingkat waktu yang ada. Baiklah, kesimpulan dari webinar hari ini, dalam melakukan komunikasi antar sesama pada situs jaring sosial, biasanya kita melupakan etika dalam berkomunikasi. Sangat banyak kita temukan kata-kata kasar yang muncul dalam percakapan antar sesama di jaring sosial, baik itu secara sengaja ataupun tidak sengaja. Baik dalam melakukan komunikasi kita menggunakan kata-kata yang layak dan sopan, akun-akun jejaring sosial yang kita miliki, pergunakan bahasa yang tepat dengan siapa kita berinteraksi. Mungkin hanya itu saja kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Dan baik teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Dan mohon maaf atas kesalahan saya, baik dalam perkataan atau dalam penyambutan teman-teman semua yang telah hadir. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.